Pada Rabu 24 Desember 2025, warga Banjarmasin menemukan jasad seorang perempuan di selokan atau got di Jalan Pangeran Hidayatullah dekat kampus STIHS Adam, STIHSA, yang sempat menghebohkan masyarakat setempat. Korban kemudian diidentifikasi sebagai Zahra Dila, 20 tahun, seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, ULM, jurusan akuntansi. Polisi mengungkap bahwa pelaku pembunuhan adalah seorang anggota Polri berinisial Bribda Muhammad Seili, 20 tahun, yang berdinas di Polres Banjarbaru. MS ditangkap kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Zahra Dila, berusia 20 tahun, adalah seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Zahra berdomisili di Desa Loktamu, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Karena jarak dari rumah dan kampus yang cukup jauh, Zahra memutuskan untuk menyewa kamar indekos di sekitar kampusnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang supel dan sopan. Ia juga aktif di kegiatan kampusnya. Sedangkan pelaku ialah Bribda Muhammad Seili, usia sekitar 20 tahun, pangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda, Kesatuan Sat Samapta Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan, bertugas sebagai anggota Dalmas atau Satuan Pengamanan dan Penegakan di Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seili merupakan anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Zahra adalah teman dekat dari calon istri tersangka Bribda Seili yang saat itu telah menjalani sidang BP4R dan direncanakan akan menikah pada 26 Januari 2026. Zahra dan calon istri Bribda Seili, sebut saja Mawar, sering bertemu dan berteman, bukan sekadar kenal biasa. Namun di belakang Mawar, Bribda Seili diam-diam memiliki hubungan pribadi dengan Zahra.
Itu yang kemudian memicu konflik ketika Zahra mengancam akan membuka hubungan gelap tersebut kepada Mawar, calon istri Bribda Seili. Kegiatan di kampus Zahra sejak 1 minggu lalu telah selesai ujian UAS dan para mahasiswa telah pulang. Bagi mahasiswa yang bertahan di Banjarmasin, adalah mereka yang sedang skripsi dan seminar untuk hadapi ujian proposal dan konsultasi. Oleh karena itu, Zahra sempat pulang ke rumah karena libur kuliah. Namun pada Selasa malam, selepas sholat Isya, Zahra pamit kembali ke indekosnya. Zahra beralasan ada urusan di Banjarmasin dan mengabarkan telah tiba sekitar pukul 22 WITA. Namun komunikasi terputus setelah itu. Ternyata, diam-diam Zahra bertemu dengan Bribda Seili. Pada tanggal 23 Desember 2025, pukul 20, Zahra dan pelaku janjian di perempatan Mali-Mali. Zahra membawa motor Vario miliknya, sedangkan Bribda Seili membawa mobil Rush. Lalu pindah ke Indomart sekitar perempatan Mali-Mali untuk menitipkan motor Zahra, kemudian mereka pergi naik mobil pelaku. Sekitar pukul 21 mereka berangkat ke Bukit Batu. Namun karena Mawar terus-menerus menelpon dan memvideo call Bribda Seili, Mawar menanyakan keberadaan calon suaminya. Seili kemudian mengarahkan mobilnya ke rumah kakaknya di daerah Ulin untuk membuat alibi bahwa ia sedang berada di rumah kakaknya, yang padahal ia sedang berselingkuh dengan Zahra. Setelah dirasa berhasil mengelabui pacarnya, pelaku kemudian kembali pergi di jam 24.00. Mereka pergi ke Banjarmasin, lalu singgah di Gambut jam 24.15. Di situ mereka melakukan hubungan suami istri di dalam mobil. Entah bagaimana awalnya mereka pun cekcok hingga kemudian Zahra mengancam akan mengadukan hubungan gelap mereka ke calon istri Seili. Mendengar hal itu, pelaku panik karena takut calon istrinya mengetahui hubungan terlarang mereka. Dengan gelap mata, Seili kemudian mencekik Zahra hingga akhirnya Zahra berhenti bernafas. Seili awalnya ingin membuang jasad Zahra di sungai di bawah jembatan dekat kampus STITASA. Namun kemudian ia melihat got atau saluran air saat parkir. Di situ Seili memasukkan tubuh Zahra ke dalam got sendirian. Seili juga sempat mengambil handphone dan perhiasan Zahra. Kemudian ia pulang ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Dua sahabat Zahra, yaitu Tia, 20 tahun, dan Ariana, 20 tahun, yang juga satu jurusan dengan Zahra di ULM, mengatakan kejanggalan pada unggahan WhatsApp Zahra pada dini hari sekitar jam 2:04 WITA. Zahra membuat status WA yang dinilai tak biasa. Ariska mengatakan ia sempat menanyakan perihal unggahan Zahra yang janggal, tapi Zahra tak menjawab. Namun 1,5 jam kemudian, Zahra meminta maaf di grup. Setelah itu hilang kontak. Kemudian berawal dari aktivitas rutin petugas kebersihan Dinas PUPR, Rabu 24 Desember 2025, petugas hendak mengasah arit, membersihkan peralatan kerja, dan mengambil air di selokan. Saat membuka tutup got, mereka mendapati sebuah kaki terlihat dari dalam. Pada awalnya, mereka mengira itu adalah boneka besar. Namun setelah diamati, ternyata menyerupai tubuh manusia. Kemudian mereka melaporkan temuan tersebut ke polisi. Polisi datang dan kemudian mengevakuasi jasad Zahra dari dalam selokan. Dari hasil otopsi mengatakan bahwa ada lebam di leher dan tangan, juga cairan sperma di kewanitaan korban. Setelah melakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, muncullah satu nama yang dianggap paling bertanggung jawab atas kematian Zahra yang tidak wajar. Bribda Seili pun ditangkap tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi, Bribda Seili tak lagi dapat mengelak dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kini rencana pernikahannya dengan Mawar tahun depan pun kandas. Padahal tinggal sebulan lagi ia akan menikahi kekasihnya, namun kini Bribda Seili harus menjalani proses hukum karena perbuatannya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa jabatan, seragam, dan status sosial tidak otomatis mencerminkan integritas pribadi. Siapapun, termasuk aparat penegak hukum, tetap manusia yang bisa salah bila tidak mampu mengendalikan emosi, nafsu, dan tanggung jawab moral. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan, rahasia, dan pengkhianatan hampir selalu berujung pada konflik. Dalam kasus ini, hubungan tersembunyi berkembang menjadi tekanan psikologis, ketakutan, dan akhirnya kekerasan fatal. Korban adalah seorang anak, mahasiswa, harapan keluarga, dan masa depan yang terhenti selamanya. Dampaknya tidak hanya satu nyawa, tetapi luka panjang bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Hikmahnya, setiap nyawa memiliki nilai yang tak ternilai dan harus dijaga, bukan dikorbankan. Sampai jumpa di kisah investigasi berikutnya.